Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Flintia Rizka Amelda dengan NPM 21132424007. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu profil pelajar Pancasila, apa saja komponen-komponen dari profil pelajar Pancasila, urgensi dari profil pelajar Pancasila, tema dan subtemanya, serta contoh dari penerapannya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian materi yang selanjutnya adalah komponen profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangan keenam dimensi tersebut bersamaan dan tidak parsial. Dimensi-dimensi tersebut mewujudkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. 6 komponen profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Dan yang kelima, berpikir kritis. Serta yang keenam, kreatif. Kemudian ada elemen dan sub-elemen dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 6 elemen kunci yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Terdapat 3 elemen kunci berkebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, dan yang terakhir, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu mampu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci gotong royong, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat, yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terdapat 2 elemen kunci, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Ada 4 elemen kunci bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang keenam, kreatif. Belajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Terdapat 2 elemen kunci kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Yang ketiga yaitu ada urgensi profil pelajar Pancasila.
Urgensi profil pelajar Pancasila ada 3. Yang pertama sebagai bintang penuntun. Bintang penuntun pembelajaran yang artinya yang pertama profil pelajar Pancasila ini akan menjadi penuntun arah kebijakan-kebijakan dunia pendidikan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat rendah yaitu tingkat satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila ini akan menjadi pegangan semua pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang belajar. Karena itulah, maka dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini harus dipahami oleh semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari presiden, menteri, hingga ke guru-guru yang terjun di lapangan. Kemudian, urgensi yang kedua, profil pelajar Pancasila ini akan menjadi rujukan rancangan kurikulum nasional, yakni dalam bentuk standar nasional pendidikan. Profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional bisa dikatakan berhasil jika mencetak para pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian, nanti dari profil pelajar Pancasila ini juga akan diturunkan ke standar kompetensi lulusan. Dari standar kompetensi lulusan ini akan diturunkan ke standar yang lain sehingga menjadi rujukan ketika satuan pendidikan menyusun kurikulum operasional sekolah. Kemudian, urgensi yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila ini akan dirumuskan menjadi karakter dan kompetensi abad 21. Profil pelajar Pancasila ini dihasilkan melalui sebuah kajian panjang yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu untuk menjawab sebuah pertanyaan besar, pelajar dengan profil seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Ditemukan sebuah jawaban bahwasanya output dari sistem pendidikan nasional adalah terciptanya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat, kompeten, yang berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 3 frasa utama yang harus kita perhatikan dari kalimat tadi, bahwa yang pertama adalah pelajar sepanjang hayat, karena belajar tidak hanya di kelas dan ketika masa sekolah, tetapi hingga lulus pun siswa butuh belajar dan ilmu untuk mengupgrade kompetensi diri sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, kompeten. Artinya siswa membutuhkan kompetensi yang digunakan pada zaman itu untuk menyiapkan kompetensi untuk masa yang akan datang. Yang ketiga, karakter dan perilaku nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini diajarkan melalui 4 hal dan 4 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan reguler ketika mengajar di kelas, dan kita juga mengajarkan tentang profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kegiatan koor-kurikuler. Kegiatan yang paling utama yaitu kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini disasarkan utamanya bukanlah produk dan hasil yang diciptakan oleh siswa, tetapi adalah prosesnya. Yang ketiga, diajarkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa. Yang terakhir, diajarkan melalui budaya sekolah. Semua warga sekolah, baik dari guru dan siswa, membiasakan tentang dimensi dari profil pelajar Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.